Ya katanya si Habib, nggak tahu Habib. Ngerocos mau tampilkan video-video dia mau jatuhin mental, giliran gua ngomong di kick gua. Masalahnya gini, Pak. Masalahnya gini. Ketika narasi itu tidak seimbang, maka akan kusir. Maksud tidak seimbang itu begini. Satu nampilin data, satu cuma percaya Ustadz Sanusi. Ya nggak bakalan seimbang. Antum bilang loh di typing, saya cuma tahu Ustadz Salafi Sanusi, dan itu pun dari YouTube. Ketika kita tampilin Ustadz Salafi yang lain, antum nggak mau, saya nggak peduli, antum bilang, jadi susah. Sebenarnya Ustadz Jelis ini memang dari suaranya juga enak. Enggak bukan memuji ya, maksudnya memang suaranya kan mantep nih ya. Ini maksudnya mantep di sini adalah ini sebentar dia, ya, ini dia halus sama gitu. lelaki. Terbang, awas terbang itu. Nah, terbang deh. Apa sih? Enggak, maksudnya gini loh, gak ada hubungan kalau apa yang suara saya gitu kan. Enggak, maksudnya beda kalau yang lain ngerocos mulu kayak 151 siapa itu ya ampun. Bukan Nih, bang. Tadi aneh juga kebenaran kontrolnya tadi naik juga di room sebelah itu. Dan tidak mau dikalah gitu, tidak mau dikalahnya di sisi dia tampilkan video dalam hatiku gini. Ya ampun, emang enggak, kalian itu gini, kalian tuh hanya menampilkan sepenggalan foto dan video yang berseliweran kemana-mana, terus dijahit bahwa itu adalah statement dari A, B, C, D, disimpulkan bahwa ini gini bang, mau Wahabi kayak mau Salafi kayak saya tidak terlalu, aduh. Itu juga sebagai bukti. Waalaikumsalam. Jadi dari mana Bang Giban? Izin bergabung Ustaz. Silakan, itu hostnya di. Oh, dari mana? Hostnya. Saya Jatim Ustadi. Jatim. Nah, Jatim. Jawa Mau Timur. apa? Mau menyampaikan apa yang disampaikan JLC atau bagaimana? Izin nyimak dulu bang. Oh, oke. Di bawah dulu aja ya. Maafkan ya kalau menyimak. Saya itu pengen tahu sebagaimana yang dikatakan JLC tentang kriteria kuburium. Gitu. Ya, di bawah aja, di bawah Saya ya. pengen Afwan tahu ya. banget gitu loh. Gimana sih kuburiun itu sebenarnya? Kok ulama-ulama antum itu mengatakan kuburiun? Ustaz, atau cerita ke Imam sedikit terkait Suyuti. kenapa nama akun aneh ini dulunya kuburiun Ustaz? Ya, itu salah satunya, itu salah satu. Afwan ya. Anda punya jaringan ini ada teh travel. Oh, Bu Ihsan ini Ustaz Amin kah? Nah, anak punya kunyah yang lama ini, kunyah. Masya Allah, banyak sekali kunyah antum. Abu Sakinah kadalik. Saya mau ngasih kunyah Abu Miong nanti ya. Abu Meong, karena saya kucing. Boleh Abul Kit, Abul Hir. Kalau kunyah berarti saya bisa Abu Hurairah dong, boleh dong. Ya, sebagai tabaruk, Hurairah. pas banget. Abu Panda. Apa dulu namanya? Jadi begini ya. Fadal, Ustaz. Sebenarnya kita ini sudah sepakat bahwa ada kesyirikan yang akan terjadi tatkala ada penyandingan di sisi Allah, bahwa Allah seakan-akan tidak maha mendengar. Perlu padanya ya tandingan-tandingan yang serupa. Padahal Allah maha mendengar, maha melihat. Persoalan tempat Saya titik tekankan ya Ustaz ya. disebutkan. Kita tidak membahas tawasul atau istighosah di sini. Silakan. Iya, dari Maksudnya sisi nggak ada antum, hubungan tapi kalau kita tandingan itu pemahamannya- nggak ada hubungannya. Silakan. Sama saya beri titipan nih Ustaz, saya masuk, saya bilang gini bahwa mereka tuh Potong dulu Bang Tahyung. Ini Ustadz antum lagi ngomong. Silakan Ustadz Amin. Iya, maksudnya saya kasih kisi-kisi bahwasannya Ustadz JLC ini pinter dalam hal mengkuliti kata-kata, jadi paham itu. Ana lebih pintar, cuma Ana tidak Terima keluarkan kasih. Itu jurusan. saya anggap sebagai pujian saya. Terima kasih. Semua puji itu kembali kepada Allah. Ana lebih pintar juga, cuma Ana tidak kasih keluar jurusan Ana. Oh, makanya antum jangan sekali-kali Iya. merendahan Ustadz. Siap, gas Ustadz, kasih paham mereka.
Tidak ada yang merendahkan. Cuman si 151 ngerocos terus. Na'udzubillah min dzalik. Allahul musta'an ya. Al-madhu wa sana'u lillahi ta'ala. Segala Syukron. Bantu Keagungan. tap layarnya ya, biar nggak rungkat ini. puji-pujian Bantu itu hanya tap kepada layarnya, Allah share. Jalla fi'ula. Kasih gift kayak kan, paus gitu. Bantu support untuk dakwanya ya. Insyaallah. Nanti dibikin konten lagi, dijual lagi. Tapi sejatinya kita ini live di TikTok ini konten juga nggak sih? Konten juga nggak, Ustadz Abu Anim? Kalau di pertama anak sendiri ndak. Seperti gift Iya. ini kan marap duit juga kan? Iya Sebenarnya di nggak masalah. ruangan ini. Tapi kalau dianukan di yang lain itu kias ma'al farik. Dibilang dia itu pintar menarik kata-kata. Hati-hati. Kias ma'al farik itu ndak apple to apple. Itulah Bantai Yung. JLC. Ustadz JLC ini hati-hati, dia pelan tapi dia lagi ngerekam sih. Udahlah pokoknya saya bukan tipe Lihat aja 151 tuh, ya, Bang ya. kalau ngerekam. Apa Bang, itu 151 ya? Bang JLC saya bukan tipe orang yang seperti 151 ya. Kita di sini Nggak kalem-kalem usah semua kok. bawa-bawa orang lain. Kan gini loh, seorang laki-laki yang bijak itu berbicara hanya pada orang yang ada gitu. Kalau begini apa bedanya kita? Ada juga laki-laki yang jujur. Jangan lupa. Oh alhamdulillah, terima kasih. Jangan nyindir saya dong. Antum ini Ya wes, cerdas. gimana ya kalau nggak ditanggapi ya sudah kita bahas tema lain aja. Sudah jelas sebenarnya. Iya, yang cerdas bahwa itu JLC sama Hilman. Cuman aduh salah pemahaman saja beliau ini aduh. Nggak apa-apa, silahkan. Itu Begini aja, tanggapan teman-teman itu tidak merubah nilai Yang saya. lainnya itu kayaknya itu bermodus syariah padahal Jamaah Tablik, Muhammadiyah, NU satu golong. Apanya? Nggak tahu, nggak jelas ngomong apa. Tidak maksud aku tuh kalau yang lain-lain itu kayaknya itu berkedok aja. Paling dia itu Jamaah Tablik lah, NU lah, Muhammadiyah, standar itu aja gitu. Coba JLC tadi antum kan mengatakan bilang ada ikhwan salaf mendakwakan sodomi. Nah, bisa antum sampaikan? Ada, tapi rekaman videonya Coba. nggak ada di saya. Ada di Nabi SAW katakan, lakukan tapi saya apapun janji ya, saya ngutang ya. Tuh, dia kecuali tuh pada kalau video-video banyak yang gitu-gitu dia. dubur. Gini, 151. sama Bang Ahmad, saya ngutang sama antum. Insya Allah next nanti saya tunjukin. Kalau saya ada, saya bilang ada. Meskipun saya nggak bisa Intinya nampilin begini, ustadz-ustadz yang ada di sini, saat akunnya itu 151, profilnya Basmi, sudah itu tuh yang suka video-video itu. Heboh banget dia. Aneh tahu itu. Aneh tahu itu. Tahu. Aneh tahu. Uzanmu. Habib dia kayak Habiban itulah ya kayak Habib. Iya, ini Karena ini- Betawi dia banget sedang logatnya Ini gitu. kayak mukimat aja nih ngajak debat nasab Dia nanti kayak- nggak tahu. Dia kayak Betawi Dia kan gitu ngomongnya dia. bib. Oh, atau kita Bib, ngajak bib, bib, diskusi bib. tentang nasab aja, mau nggak? Siap, saling tampilin data. Nasab. Nah kan, Yang udah bilang. Maksud saya gini, ada yang komen kita gini fokus. 1 lawan 7. Kok 1 lawan 7 sih? Nggak ada yang lawan dia, Bang. 1 lawan Nggak ada, 7. ini ngobrol-ngobrol santai, Iya, teman-teman. kita ngobrol santai. Beda kayak Ya, di sebelah tuh meskipun- heboh banget. Meskipun Teh Yung yang nggak paling ada ilmu, gacor di sini. fakir ilmu, nggak ada ilmu, fakir ilmu juga nih, nggak ada ilmunya. Ngapain? Betul, kita semua nggak ada ilmu di sini. Yang ilmu itu hanya Allah. Innallaha yang maha alim. Yang maha mengetahui. Secara hakikat ya ilmu ini hanya milik Allah semua. Betul, kita fakir. Antum ngomong-ngomong JLC, kapan nikah? Katanya mau nikah. Janganlah bahas nikah dulu. Milik Allah ya Rabbi. Iya. Infonya Bukan antum beliau. mau nikah, sudah Bukan apa beliau. dia suratin Antum tunangan. udah perhatikan. Siapa tahu anak pas Ustaz di Aceh kan Ahmad, bisa mampir. antum ndak nyimak, bukan dia yang menikah. Siapa? Itu yang buat komal itu, anak saja nyimak kok. Nah itu bab lain. Yang bilang Bang Ahmad itu betul ke saya.
Enggak, beliau memang mau nikah. Beliau kan petunangan katanya. Ustadz, kalau bahas kayak begini nanti Betul, mereka betul. giring opini Saya lagi. Oh, doakan teman-teman. Ustadz yang di grup ini bahas masalah hawa-hawa gitu, dah nggak usah gitu. Gak masalah diskusi tentang munakahah kan. Tidak, mereka itu giring opini lagi nanti framing kalau Anda ini bahasanya mudah banget Chelsea. terdistraksi dengan perkara di bawah. Gini loh bang, kita itu fokus dengan apa yang kita bahas. Selama yang kita bahas ini tidak menyelisih syariat, orang mau bilang apapun ya terserah. Gitu loh. Perkataan orang lain itu tidak mengurangi nilai kita sama sekali. Ada orang nuduh saya Syiah, nuduh saya Jahmiyah, alumni itu tidak mengurangi nilai saya. Begitu juga ada orang ngatain antum Wahabi, macam-macam. Itu tidak mengurangi nilai antum. Sama kayak Santai dituduh aja. Syekh Muhammad Abdul Wahab. Iya betul. Dituduh Wahabi lah, dituduhi Oten lah, apa bodo amat lah ya. Ya kalau salah, silakan. Muhammad Kita di Abdul sini Wahab, fokus. Khawarij. Itu tuduhan mereka. إذا لم Ini dia bener ya sih bahas cara habis ngomongnya gitu. katakan. Coba apa Iya. Abul Hasan Asari yang benar, kalau nggak benar turun ini. Nah, ini mungkin anak kecil mungkin nih. Coba. Enggak, apa dibuat-buat pakai ini Oh, suara. buat. Nah. Ini saya minta maaf ya, saya nggak bukan sengaja bikin suara begini. Emang cara ngomong saya begini. Jadi kalau memang tidak nyaman, Abang Abul Hasan, saya minta maaf. Saya akan ngomong lebih kasar. Nah, Abul Hasan ini kayak anggotanya JLC atau gimana? Bukan. Dia itu orang yang comot-comot foto basmi. Abul Hasan ماذا Kalah di argumen, jadi menyerang personal. Jadi gitu. Asy'ari Syiah kayaknya beliau. Bisa jadi mungkin pengadu domba. Soalnya yang kuat Jadi- mengadu domba itu juga Oke, kembali ke topik. Rokok. Pas itu rokok apa itu? nah ada yang minta rokok. Rokok. Rokok di sini dukhan mamnu. Haram. Rokok sama besek. Iya, padahal aku udah bilang di sebelah Ustadz. Aku bilang rokok kalau saya meyakini haram. Malah pada sewot semua. Enggak, kami itu enggak sewot antum bilang rokok haram. Yang sewot itu ini. Ketika Anda mengatakan hukum yang jelas-jelas ikhtilaf antum sembunyiin. Itu kan hukum ikhtilaf tuh. Imam Nggak ada Syekh- disembunyiin, antum aja ndak dapat. Enggak, Bisa- Abang bisa Abu, saya nggak dibahas bilang ini. Abu Amin. Ustadz, saya nggak bilang antum. Saya bilang ke si Teh Yung ini. Saya tanya begini, Masya saya Allah. bilang hukum rokok ini ikhtilaf. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Saya bilang, antum mau ngambil yang haram nggak masalah. Ada orang yang bilang makruh, ya silakan hak mereka. Selama mereka merokok sesuai dengan adab dan kondisi, Karena menghargai berbeda. orang lain nggak masalah. Gitu. Terus saya tambahin, Syekh Ibnu Utsaimin sendiri mengakui rokok ini ikhtilaf, ini perkara ijtihadi, gitu. Ada di kitab Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, kalau enggak iya. isep aja itu apa knalpot, mau nggak itu? Nggak tahu, itu hak mereka. Saya pribadi tidak merokok loh. Saya nggak merokok dan saya tidak suka rokok. Tapi kendati pun Masya Allah, demikian, dan dia saya ini- tidak akan saya akan tetap bersikap jujur dan adil. Kalau memang hukum berbeda ya saya bilang ikhtilaf. Oh ini hukumnya cuma satu kan? Gitu Sudah maksud saya. Sudah saya bilang. Selalu Lebih baik meninggalkan. dikatakan ikhtilaf gitu. Ketika ada seperti ini ikhtilaf, contoh kayak misalnya Thailand ikhtilaf lagi, terus apa lagi yang dikata ikhtilaf? Kalau semua Begini. ikhtilaf, Gini, Pak. ya, Begini, Segala Ustaz. perkara Saya ijtihadi. bilang banyak bahwa- lagi hal-hal yang Memang baru banyak. dikatakan ikhtilaf gitu. Jangankan Nggak di era bisa. kita ya, Bang Ahmad, jangankan di era kita. Di era salaf itu ikhtilafnya banyak loh. 4 mazhab, bahkan lebih dari 4 mazhab itu munculnya. Ini saking kuat banyaknya ikhtilaf. Saya bilang Cuman, tadi dan tahu JLC tidak ini antum? pinter, cuman aduh dia ikut itu bilang aduh. Terserah lah antum. Saya bilang begini, kenapa Doain suatu aja. hukum itu terjadi? Itulah nikmat hidayah. Kesesatan apa nih Ini golongan? Altov ini. Ini Iya. pembahasannya Altov. Nama saya awalnya Teh Hyung Bang. Cuman karena saya diblokir gara-gara saya bahas itu. Sekarang saya ubah jadi kesesatan golongan Asy'ari. Apa? Itu hak Anda. Altop ini. Altov. Altop apa? Altop nggak ngerti gua. Bukan antum.
Abu Hasan di bawah. Alto, saya kenal suaranya itu. Masa sih? Iya, coba suruh ngomong dengan suara aslinya coba. Kalau nggak berani ya takut baru tuh, coba. Oh iya ya tadi aneh lihat sempat ada ininya, ya. Kembali lagi lanjut. kembali ya betul, kembali ke topik. Saya bilang memang ini JLC pinter, cuma aduh belum dapat hidayah saja. Udahlah, Abul Hasan Al Asy'ari sudah tobat, semoga lah ya. Aduh. Mau bahas tobat Abu Hasan Al-Asy'ari, Bang, boleh. jangan bicara Itu gitu mau. masalah hidayah, Bang. Hidayah itu milik Allah. Innaka lan tahdi man ahbabt. Betul, hidayah yang itu bilang betul. milik saya siapa? Ini juga nih. Tapi secara ini saya mau nanya nih. Halo. Makhluk itu ada suara nggak Jelsi? ada. Suaranya nggak? Suaranya apa? Ada tapi kayak patah-patah gitu. Oh gitu. Kok Oh, patah-patah? ada bagus. Ada bagus. Halo. Ada suaranya? Halo? Kok yang hilang ya? Ada nggak suaranya? Kayak Ada. kayak gitu suaranya. Antum coba teriak saja kau. Kayak suara alien tuh dibilang di bawah. Lah, Oh, itu fitur. Begini bang. Suaranya. Kita kembali ke topik aja nih. Kayaknya kita mulai dibully nih gara-gara si JL. Soalnya Ustadz JLC Saya bilang bahas ngebully antum, kuburion. boy, jangan fitnah. Belum selesai kita bahas, nanti dibilang kita nggak ada ilmunya lah, inilah Nah, ada saya bilang begitu. Dari Ya MBI pinter dia nih saya. Ustadz. Siapa si fakir ilmu? Antum mengatakan hidayah ke Wahabi jadi sesat gimana? Kalau sesat ya, orang nggak akan pada apa berbondong-bondong ke majelis ilmu. Kalau ngomong tuh jangan asal nyerocos saja. Saya mau bahas nih teman-teman. Saya ada pertanyaan gini. Makhluk itu bisa nggak memberi hidayah? Coba. Hidayah Coba, ada coba. dua. Blokir aja itu Bisa. orang nggak jelas. Hidayatul irsyad. Sudah saya bilang ini Tidak JLC tulisan. pinter memainkan kata-kata. Kita kembali ke topik. Saya sudah kuburi lah, udah kuburi aja, Atau udah jawab. Gini teman-teman, saya mau nunjukin ya. Saya udah ngumpulin banyak sekali data di mana kata-kata yang sama dalam Al-Qur'an itu terkadang disandarkan kepada Allah, terkadang disandarkan kepada makhluk. Pernah dengar nggak? Hidayah irsyad lil makhluk, hidayah taufiq lillah. Memang orang-orang Asy'ariyah itu jago ilmu balago, yang jago banget mengkulitinya. Nah, ada pusing saya. Terima kasih. Tapi kasihan di sisi enggak gini. Tapi di sisi iya oke udah. Dulu kesesatan ini antum ini basmi atau Bukan Bebas. dia Wahabi, Bukan. Kan tadi udah Dia dibilang bilang awalnya basmi, saya itu basmi. Taehyung, awalnya saya independen doang. Terus gua mengatakan statement yang menurut mereka itu kontradiktif dan membuat emosi dan lain-lain. Sering di Jordan, sering diturunin, sering di mute. Akhirnya gue jengkel bang, gue pakai profilnya mereka. Iya, antum itu udah kayak anak kecil makanya diturunin. Coba ngomongin santai. Nah, contohnya gini teman-teman ya. Teks yang sama tapi bisa dilakukan oleh makhluk, bisa dilakukan oleh Allah. Contoh. Saya bilang begini. Itu namanya taufik dan irsyad. Saya nggak bilang hidayah juga nggak apa-apa. Maghfirah coba. Bisa nggak makhluk itu memberikan maghfirah? Tunggu. Kembali ke Allah kuburion. Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kembali ke sebentar. kuburion aja deh. Nah, ini saya mau nunjukin gini. Terkadang Selesaikan. terkadang ada lafadz dalam Al-Quran, suatu perbuatan yang sah dinisbatkan kepada Allah, sah juga dinisbatkan kepada makhluk. Cuman konteksnya beda. Kalau kepada Allah itu secara hakikat, kalau kepada makhluk itu secara sebab. Contoh, Allah itu memberi rezeki. Iya, sudah ditahu ini, sudah dapat di kajian juga. Oh, kalau sudah, nggak masalah. Begini apa? Tapi saya nggak Soal ngerti masalah lagi. kuburan. Yang lain udah tahu. Jangan karena satu orang tahu dilarang. Kan? Kita fokus ke kuburan lagi, Mereka kuburan. tahu. Oh, Itu yang silakan, dimaksud berarti saya dengan nggak bahas kuburan. lagi. Tentang kuburan ini, Nabi SAW mewanti-wanti jangan sampai menjadikan kuburan ini wathanan yu'bad. Ia menjadi sonam, wathanan, menjadi patung yang disembah. Serupa itu dipermisalkan. Walaupun
banyak sekali dalil yang membahas ini tentang untuk tidak menjadikan kuburan sebagai tempat sebagaimana masjid. Nabi SAW katakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Jadi dengan lafaz masajid dan dia berbentuk nakirah, itu menunjukkan Nabi SAW memaksudkan jangan sampai menyifati kuburan sebagai ya sebagaimana disifati ya, atau sebagaimana sifatnya masjid. Seperti itu. Karena Itu masjid atau tempat sujud? masjid tempat masajid tempat-tempat sujud, tempat untuk ibadah. Beda konteks, Ustaz. Kalau tempat sujud dilarang sujud di situ. Kalau masjid berarti umum, nggak boleh ngebangun masjid. Dibilang kan dipretelit bahasanya. Bukan Bang. Ini kita ngebahas secara lughah, fikih lughah. Kita nggak terjemahan di sini. Sekarang Itu begini, yang masajid itu jamak dari apa? masajid. Jamak taksir kan? Ya betul. Sigat muntahil jamu. Kalau jamak taksir saya nggak tahu. Kalau muntahil jumu iya. Mafa'ilun. Isim khair munsharif. Taib, dia sama aja, ada beda istilah dari ini. Masjid itu tempat untuk sujud, ruku, tempat baca Quran dan semisalnya. Bukankah begitu? Saya nggak memahami seperti itu larangan di situ. Tidak. Karena masuk akal tidak masjid itu sebagai tempat untuk sholat, untuk baca Quran dan berdoa? salah satu tempat untuk beribadah, betul? Ya, sifat masjid, Nabi SAW sering mengajak umatnya ke masjid, menghidupkan masjid dan seterusnya. Maka Nabi SAW disebutkan juga, kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah, atau dalam riwayat lain tudzakirukumul maut atau kama qala. Dahulu aku melarang dari kalian berziarah kepada kuburan, fazuruha, tapi sekarang hendaklah kalian berziarah. Dan berziarah ada tata cara dari Nabi SAW, yaitu diantaranya juga tidak menjadikan makhluk-makhluk sebagai tandingan Allah. Yang Allah Maha mendengar, tapi mereka malah meminta, malah merendahkan sifat Allah yang as-sami', ya al-basir, yang Maha melihat. Allah, relasinya gimana ini? korelasinya bahwasanya orang bisa saja datang ke kuburan, tapi mendoakan orang di kuburan, diantaranya termasuk diajarkan oleh Nabi SAW juga memberikan salam kepada mereka, bukan meminta salam dari mereka, dan juga melepas sendal. Ini banyak, Ustaz. Yang antum sebutin tuh banyak masalah. Enggak, banyak jangan dulu poin-poinnya. potong. Antum bicara tadi, anda enggak potong. Anda rasa antum sudah paham sebenarnya? Mudah sebenarnya. Tidak, saya belum paham. Poin belum antum itu paham. banyak sekali. Poin 1 tentang iya. larangan beribadah di kuburan, 1. Kemudian poin tentang Apalagi? larangan bertawasul. Jadi poin-poinnya itu banyak. Tawasul bukan ibadah. Ibadah. Oh Sama. enggak, takarub, tawasul, takarub. Ada dua Taqarrub konteks bukan tawasul. ibadah. Taqarrub Beda bukan itu. ibadah. Secara definisi beda. Iya, tapi bagian ibadah ndak taqarrub. Secara definisi beda, ada nanti perbedaan, ada iya. Iya, anak tanya, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bukan bentuk ibadah, penghambaan kepada Allah. Tergantung definisi ibadah yang mana. Anak tidak berikan definisi lain. Ibadah itu penghambaan kepada Roh, kepada Allah. Definisi ibadah itu, Ustaz, saya dapetin ada 20 loh. Taqarrub, antum taqarrub ilal makhluk atau taqarrub billah, bil khaliq? Takarub kepada makhluk, kalau tidak makna ibadah nggak masalah.
Iya, mendekatkan itu diri kan. kita Misalnya saya bicara. mendekatkan diri dengan seorang mertua saya misal, tapi bukan dalam ranah ibadah, nggak masalah. Antum yakin tatkala antum datang di kuburan antum sudah dekat dengan syekh itu? Ini konteks lain, Ustaz. Makanya saya bilang dulu. Iya, berkaitan. Antum Saya tanya kesimpulan sendiri gini aja. yang membuat taqarrub bil makhluk istilah sedangkan nggak bilang Anda itu bicara taqarrub ya. taqarrub billah. Mm-mm. Iya, Anda tahu antum tidak bermaksud seperti itu, akhi. Taqarrub ibadah, bagian dari ibadah. So, walala. Bukankah begitu? Saya belum dapat dalil, belum dapat redaksi. Ay, masa antum hal yang mudah dipahami bahwa Kalau saya memang mudah, mendekatkan Kalau memang mudah, Iya, fakta Ustaz mendekatkan. redaksinya. taqarrub, qarraba yuqarribu, qarib Kita tidak menjadikan belajar diri. ilmu saraf, Ustaz. Kita belajar Tidak, akidah. karena akan fikih. Kalau Enggak, memang ada datanya, maksud silakan ana, ditampilkan. akar kata dari taqarrub itu adalah dekat. Itu berbentuk berubah wazannya untuk menjadi taqarrub itu karena ada mubalaghah dalam mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah, dan dia bentuk ibadah. So, mudah-mudahan antum punya hati dibuka, pemahaman antum juga seperti itu. Amin, amin Ustaz. Itu- Semoga jangan itu aja. jangan begitu doanya Ustaz. Jangan semoga antum, semoga kita. Dan Sudah ana dibilang sepakat. dia itu pinter, cuman Dan memang ana belum dapat sepakat. hidayah saja ini Ustaz Chelsea. Jangan semoga Akhi. antum, semoga kita. Semua kita semuanya, ya supaya antum Karena tidak tersinggung. antum sendiri Ustaz, tidak Ustaz ada yang Jer, menjamin sini kalau Ya, antum betul. supaya Loh. antum tidak tersinggung. Pintar dia. Antum tidak tersinggung. Maksud saya tuh gini loh teman-teman. Cuman Semua belum kita dapat hidayah fokus saja. sama lawan bicara kita itu keliru mulu. Kita mendoakan dia semoga berhidayah taufik. Kita ini siapa Selesaikan yang jamin dulu. kita udah hidayah? Selesaikan Siapa dulu yang tadi jamin? apa? Begini, Amin. apakah ana mendoakan antum Selesaikan dulu. itu merupakan hal yang salah? Di mute. Tidak salah, tapi adab berdoa itu juga berdoa kepada diri sendiri. Nabi Baru berdoa ke orang lain. SAW mengajarkan barakallahu fiik, hayakallah, assalamualaikum, semua Ini menuju saya kepada tunjukin hadis maf'ulun bih. Rasulullahnya ya. Gimana Kepada orang yang dulu, menjadi doa objek. di kita gimana urutannya? Dahulukan orang lain atau doa kepada kita dulu? Adab berdoa itu mendoakan diri juga. Kita dulu atau orang lain dulu dari urutan? Yang penting ada kitanya, nggak masalah. Tertibnya gimana? Yang penting ada kitanya. Kalau hidayah Qur'annya dari tartib itu doakan diri kita baru ke orang lain. Silakan cek ibarah ta'abir Qur'annya bahwasanya pola dalam urutan berdoa adalah doakan diri kita baru ke orang lain. Nah, itu sebagai jawaban ke Ustadz Amin. Kita tuh kalau berdoa, Rabbana dulukan dahulu atina diri fid sendiri. dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Terima kasih Ustadz Altauf. Gitu Ustadz Amin. Bukan. Nah, tadi kan Anda bilang Betul. bahwasanya doakan orang lain. Enggak, maksudnya tadi Tunggu Ustaz Alto, tunggu, jangan dulu ke situ. Antum malah membela dia, akhirnya jadi salah paham lagi. Kita bukan Kita membela tadi Ustadz. bilang Kita bukan membela. bahwasanya- Kita bahas agama. Kalau betul ya betul. Nah, Nggak ada bela-bela di sini. dahulukan Kalau bahasa orang lain Quran dulu, baru sering doakan. bahasanya kita. Iya. Ustadz Altauf itu menjelaskan kebenaran Ustadz, bukan membela. Nggak ada yang Enggak. bela-bela di sini. Kan saya hanya mengomentari ketika JLC bilang Iya. bahwasannya dahulukan doakan orang lain baru doakan. Tunggu, pembahasannya malah ke sana. Anak Ya, membahas. Ustadz Terima kasih, Ustadz Ustadz Altauf Altauf. ini Terima kasih. masih bagian dari IJLC dan kawan-kawan atau gimana nih? Basmi, saya basmi. Tulen. Oh iya pan. Bukan basmi dosa, antum bohong loh. Dia Rasulullah basmi SAW bersabda apa? dia basmi itu ala lafaz mustarak sanusi. seperti kalimat Saya ain. tanya sama antum, saya tanya antum. Basmi Antum kan makna mustarak. memakai PP itu izinnya dari mana? Saya tanya. Mustarok gak kalimatnya? PP itu, foto PP itu punya hak cipta. Antum minta izin dari mana? Bagaimana hukum mengambil hak cipta orang? Gimana? Ini saya mau tanya dulu. Ini basmi sudah menjadi hak Nah, kan? milik atau ketika misalnya seseorang menggunakan ini Hak ketika milik bisa itu dipakai kami di punya ditempel nih. ADRT-nya. Enggak, makanya coba jelaskan. Udah seperti Jelaskan misalnya, apanya wong orang jelas apa namanya, mengambil hak sebuah milik orang lain bukan itu dosa. Sesuatu yang sudah ditampilkan Sudah, oleh sudah, umum. Ustaz, Kemudian Tenang jangan dulu, membela hati. diri antum kalau jelas-jelas salah, Ustaz.
Perbuatan Tenang mengambil dulu. foto orang lain itu nggak ada yang Sebentar, membenarkan. ketika ini sudah Allahu musta'an. ketika orang yang sudah misal contoh Memang ada bendera ada apapun, hakinya. Ya sudah ada kemudian hakinya dipakai, itu. terus apa salahnya? Ada lafaz la Ini ilaha sudah illallah. yayasan Ya ya. sudah Ustaz, antum kalau mau sudah, ngambil hak cipta orang lain itu hak Bang Sudah. Altof, silakan. Sudah Bang Bahasa Altof. biasa katanya. Nggak masalah. Kita Bahasa ini aja yang kasih tahu bahasa sama biasa. orang Malah yang, lari yang bisa. mau mendengarkan saja ya. Fokus. Ini dikasih tahu pun marah-marah. Lanjut. Enggak, dia mau kabur dari mau profil gini. Kabur Masuk. apa? Lanjut. Sudah. Lanjut satu ya. Ini Satu saya ya. sama Ustaz Amin ya. Ustaz Amin, kesimpulan terakhir. Nah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Amin, kesimpulan terakhir. Orang berdoa, jangan berdoa, beribadah. Orang Kesimpulan beribadah apa pertanyaan? Pertanyaan berupa kesimpulan. Nah, Apakah- istifham di Pertanyaannya gini, antum jawab iya atau tidak, ataupun jika memang tidak bisa dijawab iya atau tidak perlu dirinci, silahkan dirinci. Pertanyaannya gini, apakah ibadah itu mutlak haram di kuburan? Silakan. Tapi bentar, hak cipta dulu Pertanyaan antum terlalu umum ya. Ya kalau memang Satu-satu, nggak bisa selesaikan dulu. Satu-satu teman-teman. Nggak bisa Selesaikan diharapkan dulu tadi. Ini kode Altof etik bisa diam dulu. dihalalkan. Ini Agustus salam Bang kagak. Bang Agus bentar. Apa selesaikan dulu sama Amin. Sabta Amin. Silakan. Iya, masalah dia kalau yang kasih memang masalah hak cipta. Astagfirullah. Hak cipta dulu. Kalau memang tidak Ini kode mutlak, etik. dengerin teman-teman. Ini sama Ustaz Amin. Kalian diam dulu. boleh berdoa di kuburan, boleh. Coba Diam belajar dulu. dulu adab berjidal antum-antum ini. Hati-hati dengan Jangan dinasehati nih. Diam dulu. Masalahnya Mutlak, dia nah cari itu masalah Diam dulu tentang teman-teman. hak cipta gitu. Angkat dulu hak Saya bilang gini, kan saya bilang di awal gini, Larang kalau kode memang etik. pertanyaannya bisa dijawab iya atau tidak, silahkan. Kalau memang tidak bisa dijawab iya atau tidak, tapi perlu dirinci, ya silahkan dirinci. Antum bilang umum, berarti dirinci, silahkan. Itu loh yang saya Anak akan inginkan. rinci tadi, cuma semua sudah ribut. Jadi Coba secara ulang lagi, umum, ulang lagi. Masalah Seperti- kita tentang lagi. hak cipta ini. Seperti merasa semua Pertama. orang berhak berbicara gitu susahnya. Coba ulang lagi. Anak-anak yang Ini bicara aku ada Saya alasan. kasih analogi gampang biar Silakan antum saja bisa yang jawab bicara ini. aja. Ustadz Saya Amin. kasih- Anda bisa jawab ini ya, Allah Sebentar. muskilah. Saya kasih analogi gampang. Altof. Kasih analogi gampang. Hargai Ustadz Seseorang antum. yang sholat tanpa menghadap kiblat, tapi sholatnya benar. Ada seseorang yang menghadap kiblat, tapi sholatnya tidak sah atau tidak benar. Ini analoginya. Kayak tadi dia menggunakan kalimat tadi. Saya kasih tahu, ketika seseorang sholat menghadap kiblat tidak sah, kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya dia tidak berwudu, atau misalnya ada sesuatu yang menghalangi dia sholat. Ada orang sholat tidak menghadap kiblat, tapi sah. Kondisi orang musafir dalam sholat sunnah. Artinya ini kalimat yang perlu ditafsir. Jadi jangan sampai dengan kalimat tadi kalau kita bilang secara mutlak haram, halal itu malah salah. Artinya jangan sampai tadi kalimat yang Itu pertanyaan, Mustafa. bukan pernyataan. Begini, Saya akhi, bilang pertanyaan. justru anak sering Saya kasih datang analoginya di aja. sini. Allah. Saya bagus-bagus nanya kok. Sudah anak sekarang ya. Justru anak sering Bapak, datang silakan. sini memahamkan antum-antum beda perkara dunia dan ibadah. Dan antum sering terjebak ditanya sama kawan-kawan basmi, main TikTok ini dakwah bukan ibadah. Antum terjebak di situ padahal ini bukan ibadah yang itu ada ya rincian dari Nabi SAW. Dia perkara duniawi ya. Yang begitu Ya, saja sih nggak tahu antum-antum pengertian anak- ibadah takutnya. Dia nggak tahu pengertian ibadah. Saya punya 20 definisi ibadah Coba. yang saya temui di kitab La Ramadan. musyahadah fil istilah, yang penting maknanya satu. Coba. Ada yang istilah makna nanti, istilah Istilahnya maknawi, bukan tanawwu hanya lafzi. saja. Kalimahnya wahidah. Enggak, saya fokus sama Ustaz Abu Amin dulu. Enggak, takutnya antum mengomentari Nggak suka ibadah, sama nggak tahu orang-orang tadi yang Amin. mau comot foto orang lain. Abu Amin Silakan lagi, Ustaz Amin. Abu Al-Ihsan. Nah, Ustaz Amin ini Abu enak Al-Ihsan. diajak ngobrol. Beliau dewasa ya. Dah, anak masih belajar Ibadah. juga. Ustaz Amin. Abu Sofia, apa Aba Sofia? Nah, anak akan Dengan- menjawab begini ya. Al-aslu fil ibadah ya al-man'u ya dalam madhab Syafi'i. Asal dari ibadah itu kita harus ya ingat dulu dia dilarang illa idza ja'a dalil yadullu annahu wujub awil wajib. Nah,
kecuali ada dalil yang menunjukkan memalingkan hukumnya dari haram menjadi wajib. Itu yang harus diingat. Dan pertanyaan itu, apakah mutlak ibadah di kuburan? Begitu ya? Nah, Haram? pertanyaannya mungkin saya ulang ya biar lebih Iya. perhatian. Apakah dalam pandangan teman-teman Salafi atau biasa disebut Wahabi, apakah ibadah di kuburan itu mutlak haram semuanya atau tidak? Jawabannya ya atau tidak. Jika memang tidak bisa dijawab iya atau tidak, tetapi perlu dirinci, maka silahkan dirinci. Mana ibadah yang boleh di kuburan, mana ibadah yang tidak boleh di kuburan. Begitu. Silahkan, terima kasih. Jadi anak jawab bahwasanya dia akan menjadi terlarang dan juga akan menjadi boleh dengan syarat-syarat yang diberikan, yang dijelaskan para ulama ya, atau kita katakan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita tidak meminta, salah satunya tidak meminta kepada orang yang sudah meninggal, karena orang meninggal itu tidak bisa mendengar ya, disebutkan dalam Al-Quran, innaka la tusmi'ul mauta, sungguhnya engkau tidak akan bisa membuat orang meninggal itu, orang yang mayat tersebut mendengar ya. Ini dan juga dalil-dalil yang lain. Jadi kalau antum katakan inginkan boleh ibadah di kuburan, maka dikatakan boleh kalau tidak ada kesyirikan pertama, kedua harus mengikuti tata cara dari Nabi Muhammad alaihissalam. Ya itu aja, dan ada rinciannya seperti itu. Nanti Ustadz Altaf mungkin suka tambah, silakan. Kalau ditanya contoh Ustazi, kalau ditanya contoh-contohnya apa saja sih? Kalau tadi kan kriteria ya, kriteria itu tidak syirik, sepakat. Kemudian tidak melakukan hal-hal bid'ah yang dolalah, yang menyelisihi, sepakat. Kan gitu. Kalau ditanya contoh-contohnya gimana? Contoh ibadah yang dibolehkan kuburan. Mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan meminta sama orang yang meninggal. Jadi antum misalnya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat, antum bisa pakai doa ini juga, atau pakai bahasa Indonesia boleh juga kalau antum tidak bisa pakai bahasa. Allahu a'lam bishawab. Kedua juga contohnya satu berarti ya, mendoakan si mayit berarti boleh ya? Boleh mendoakan mereka, bukan meminta doa sama mereka. Ya, ya. Beda itu maknanya. Berarti jadi kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Berarti pernyataan antum Ustadz di awal yang menyatakan Rasulullah SAW melarang kuburan untuk menjadikan masjid. Yang mana maksud dari masjid itu melarang ibadah. Berarti pernyataan itu tidak tepat. Bukan hadisnya ya, pemahamannya tidak tepat. Asalnya begitu Bang Zian. Hukum asal begitu. Khususnya itu bukan hukum asal, Pak. Ditambah penjelasan lagi. Siapa bilang itu hukum asal? Coba. Jangan diberi pagar, jangan ditinggikan. Itu maksudnya. Ini saya tantang nih. Siapa yang bilang itu hukum asal? Coba. Siapa ulamanya? Kasih saya satu. Yang mana? Hadisnya hukum antum nggak ulama. meminta. Bukan meminta ke kubur, Pak. Pak Amin, janganlah dipelintir pernyataan saya. Saya bilang berdoa di Anda melintir sama antum. Antum melintir gini, meminta ke kubur. Anda menjelaskan. Enggak, Anda menjelaskan hal-hal yang boleh dan tidak. Anda tidak katakan antum seperti itu. Ya, Anda menjawab sesuatu yang kita tidak tanya, saya tidak tanyakan. Masalahnya banyak sekali di masyarakat ya praktek-praktek yang bertentangan. Oh, kalau itu. Dan anak dulu itu kita termasuk juga yang melakukan itu. Boleh, Ustaz. Boleh. Saya juga begitu. Saya juga begitu, Ustaz. Saya bilang minta kepada ahli kubur, ya Allah, ya fulan ampuni dosa saya, itu nggak boleh. Syirik. Iya, sama. Sama. Makanya. Jadi, anak dulu sendiri, anak menjelaskan hal-hal yang terjadi di masyarakat, orang-orang awam ajarkan, minta supaya kita bisa haji, orang tua dan seterusnya,
melewati orang ini. Nah, ini Berarti bukan hal-hal menjawab yang pertanyaan saya, Ustaz. Antum sedang menjelaskan secara sudah sendiri. begini. Kalau antum mau suka sesuai dengan pertanyaan antum, jawaban anak Bukan- itu sama bukan- dengan bukan antum itu. mau isi anak di dalam botol. Bukan, Gitu. saya ingin antum menjawab pertanyaan, bukan menjelaskan sesuatu yang nggak saya tanyain. Masalah jawaban antum itu tidak sesuai dengan pemahaman saya, nggak masalah. Itu aja anak jawab begitu. Kalau antum tidak suka ya tidak masalah. Anak Astagfirullah, sudah kok jawab. malah play victim Ustaz Amin ini. Tidak. Iya, Tidak, misal gini nih santai Ustaz, misal gini, ada orang tanya gini, sebutkan huruf alfabet. Ada yang jawab alif, ba, ta, sa. Saya bilang, Ini antum kias jawab pertanyaan. Al-Fari. Jangan dipotong, jangan Ini dipotong. biar Antum persoalan jawab ibadah pertanyaan. bukan persoalan Dengar kiroah. dulu. Ini saya kasih contoh, antum tidak tepat apa yang dijawab. Saya tanya, sebutkan huruf alfabet. Dijawab alif, ba, ta, sa. Terus saya bilang, huruf alfabet, Pak. Saya lagi ngejelasin kepada orang. Antum nggak mau dengar jawaban saya? Kan susah. Adalah Apa sih? males ya dah. Intinya tapi betul ya. Begini akhi, anak bisa Berarti putar saya ambil antum kesimpulan, tidak dengan semua berkali-kali ibadah lipat di dengan kuburan cara itu tapi anak tidak bikin. Wala talbisul haqqa bil batil. Jadi yang dimaksud kubur ini kan kalau ada kubur, apakah itu adalah ubadul kubur dan nisbah kuburiyun tadi, artinya memang dia untuk hadaf atau maksud atau qasad awalnya adalah meminta sesuatu kepada di kuburan, yang dimana permintaan ini adalah min khasaisillah, tapi dipelintirkan dalam permasalahan jika orang melakukan ibadah di kuburan. Dan ibadah kan maknanya ismun jami' lima yuhibbu wa yardah. Itu menurut Syekh Ibn Taimiyah 20 definisi. Artinya mengunjungi kuburan aja itu ibadah. Mendoakan orang yang sudah wafat itu ibadah. Jadi dia ingin menggabungkan, bukan. Intinya tadi Justru kuburan saya tadi ingat. adalah meminta sesuatu. Terima kasih. Ya, Itu definisi meminta luas. manfaat, meminta Justru kemudaratan definisi Ustaz khusus Altaf beda ini lagi. kepada mendukung sesuatu saya. yang hanya dimiliki Allah Azza wa Jalla. Mantap. Itu nisbah Terima kasih, kubur, Ustaz Altaf. bukan jangan seakan-akan ketika orang bilang naam, seperti misalnya mendoakan orang-orang yang sudah wafat, memberikan salam kepada ahlu kubur, itu ibadah. Naam, jangan sampai ketika kita bilang iya itu ibadah, seakan-akan kita membolehkan orang-orang kuburiyun beribadah ketika dia meminta sesuatu kepada si mayit. Di sini itu yang saya talbisul maksud haqqi bil dulu. batil. Nah, di sini Jelas itu teman-teman, batil yang tadi. ada sebagian teman, terima kasih Ustadz Altaf sudah mendukung saya. Ada Dukung sebagian mana? teman-teman salafi di luar sana Saya ingin menyatakan menyatakan, syubhat. dengerin, ada teman-teman Begini, salafi Ustaz di luar sana. Altaf, tunggu, sabar. Anak bicara dulu. Ada Kalau sebagian antum teman, kasih definisi dari Ibn Taimiyah, lebih parah nanti prakteknya. itu ismun jami, itu dari Syekh Ibn Taimiyah. Iya, lebih parah. Sekarang pertanyaan saya, Sekarang begini. ketika Berarti kita ubudiyahnya TikTok ini Astagfirullah, kepada saya orang- sama dan aku ini nggak bisa beda. satu-satu. Ambil meme aja Bang Altafan sama dia ngomong kalimat dah. ada tadi akun TikTok namanya dulunya kuburiyun. Nisbah kuburiyun ini dari mana kan seperti itu. Maka langsung lanjutlah tadi anjujasus al kubur, ittakhadhu yahud wan nasar dan seterusnya. Maka nisbah kubur ini kan jelas dari kata kubur. Kemudian masuk ya unisbah. Kuburi ditambah jamannya di kuburiyun. Nah, gitu kan. Nah, makanya ini nisbahnya ini apakah kepada larangan menguburkan orang? Larangan beribadah sesuatu ibadah secara umum ya di kuburan, atau meminta sesuatu kepada mayit yang sudah berada dalam kubur tersebut, yang dimana permintaan tersebut ini adalah hak ya, hanya milik Allah Azza wa Jalla, seperti meminta manfaat, menolak mudarat ya, dan lain-lainnya, meminta ampunan dan seterusnya. Kan itu. Jadi nisbah dari kuburan tadi, jangan kita kemana-mana. Nah kan tadi yang dulunya kubur udah keluar juga. Ustaz siapa tadi itu? Oke, berarti coba jelaskan. Kriteria kuburiyun itu gimana Bang Altaf? Orang yang meminta kepada ahlul kubur itu. Mereka minta diverifikasi yang namanya kuburun itu kan. Ketika di situ. Kayaknya orang kuburunnya mana ini? Iya Pakai atau nama tidak? tadi. Itu aja jawabannya. Iya atau tidak? Bahwa Kenapa? maksud dari kuburiyun itu nama yang disematkan kepada orang-orang yang meminta kepada ahlul kubur. Iya atau tidak? Iya. termasuk Konotasinya itu. yang Ya, benar. oke, kunci. Adapun selain itu, seperti orang meminta kepada Allah untuk dirinya dikubur, nggak masalah, nggak termasuk. Atau orang yang meminta kepada Allah untuk si mayit dikubur, berarti nggak termasuk, betul?
Iya, itu konotasinya ke situ benar. Oke, sepakat. Berarti orang datang ke kuburan berdoa kepada Allah untuk dirinya di kubur itu bukan kuburiyun, betul? Bukan. Mengkhususkan kuburan atau misalnya di situ Nggak ada ketika kata dia khusus, nggak maksudnya ada kata khusus, Pak. kenapa mesti di kuburan? Apakah memang Kenapa ketika mesti di pada kuburan? saat Saya dia tunjukin nih. terjatuh kemudian dia kesandung ya Begini Allah, ya Chelsea. Ini aneh tunjukin. Coba. enggak maksudnya Waktu kenapa juga. enggak Jangan minta melulu di di kuburan. tempat-tempat yang mustajab, misalnya kalau misalnya dia lagi berhaji di padang Arafah ketika dia Nggak masalah, safar, nggak ada yang tempatnya- mengharuskan. kenapa tiba-tiba Justru- misalnya ada masjid, ada tempat yang memang aula wa afdal bil ijabah, lari ke Kami nggak ada kuburan, yang bilang- doanya saja di nggak ada kuburan. yang mengharuskan, Pak. Nggak ada. Bukan. Artinya kalau seandainya tempat ada aula wa afdol, kenapa langsung lari ke kuburan dan berjuang ingin mendoakan Nggak- untuk nggak ada diri yang saya mengharuskan di supaya situ. apa? Melegalkan orang beribadah di Saya ini kuburan itu dituduh loh boleh. dari tadi. Saya nggak bilang mengharuskan dikubur. Dituduh saya dari. Kenapa harus dikubur? Siapa yang bilang harus dikubur? Ini Ustaz Ini Chelsea. saya kasih contoh. Saya kasih Jangan contoh, dikubur teman-teman. nanti Antum- mati orang yang doanya. Tunggu. Antum buka kitab Atiqat karya Al-Imam Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hibban, ya, atau Ibnu Hibban. Wafat Tunggu sebelum ke 300. situ. Tunggu Jian, Afwan. nggak usah baca Tunggu. lagi Jian, udah. Sebentar. Ini Atiqat Udah, Ibnu itu Hibban. Tunggu Afwan, Berarti jangan dulu masuk ke situ. juz yang kelima. Saya kasih Udah. contoh. Tunggu jangan Saya dulu kasih masuk ke contoh situ. orang yang berdoa Dia akan cuma di masuk, kuburan. dia akan melihat. Astagfirullah. Nggak usah diulang. Tolong melalui Saya kuburan turun aja kucing dah. boleh Soalnya nggak? kalau udah rame-rame begini nggak seru. Kalau kuburan saya bilang ya, kucing kalau lah, ada ngapain mahasiswa, kuburan manusia? ada si Ahmad, ada Altaf, itu 3 orang itu bakalan ribut. Ayo. Saya bilang. Kabur. Emang Kalau udah saya dibilang aja, kabur Jen. nggak masalah. Kita mau adu Intinya di saya komen mau ini bantah. itu berisik. Saya Satu orang aja bikin kalian kayak panik Gatot begini loh. 151 Satu si orang. Hadi, Saya apalagi si mau Albini, bantah. apalagi Kang Turun, Sapu. turun aja. Wah, saya mau Yeay. bantah bermakan subatnya inallah Chelsea. antakulu malah Saya- tafalun. Naik Mau dulu. bantah subatnya Apa Chelsea? Saya mau Naik bantah dulu subatnya Chelsea, naik dulu. Chelsea. Jangan kemana dulu. Itu selesaikan dulu. Saya- Kan selesaikan dulu, baru lari ke sana kemari Chelsea. Saya Ini belum mau selesai, bantah. antum buka yang lain. Naik lagi. Sudah pergi beliau. Saya- ya? Naik lagi, Saya naik mau lagi. bantah. Selesaikan, tanggung jawab. Tunggu dulu Ustaz Tanggung Ahmad. jawab, Ustaz naik, Ahmad naik. sabar. Apaan host request host judulnya. Udah Saya- skakmat. Makanya dia alasan aja itu. Saya Enggak, mau enggak, bantah Ahmad. subat Naik aja Chelsea. dulu. Naik Afwan, dulu aja, tunggu naik dulu. dulu Anda aja. bicara boleh. Anda bicara Ya, dulu, ya. minta izin. Silakan ngomong. Antum Masya Allah. Dulu lah biar dia mau naik lagi, Anda turun dulu. Biarin. Begini, kalau definisi ibadah Ibnu Taimiyah itu lebih membingungkan nanti orang-orang karena itu umum semua hal bisa jadi ibadah. Tapi kalau bicara soal ibadah secara khusus Naiklah. seperti dicontohkan oleh Syaikhul Ibnu Utsaimin menyebutkan ada misalnya permasalahan doa, itu ada dua, doaul ibadah, doaul masalah. Ini ada istilah dari Syekh Utsaimin menjelaskan hal ini. Coba antum masukkan di definisi Ibnu Taimiyah, kan akan bingung. Salah. Maka- Ini enggak sebentar. Sebenarnya enggak ada yang salah dengan ta'rif Indonesia terhadap ibadah itu ta'rif. Tidak salah, Dengan mani. tidak salah. Masalahnya Anda tidak bilang unsur salah. memalingkan doa tersebut, ibadah tersebut ketika hanya khasa'isnya kepada milik Allah. Misalnya ketika seorang meminta manfaat, menolak mudarat dan seterusnya, rezeki, ampunan dan lain-lain, mensorf ibadah tersebut kepada selain Allah, itu bukan ibadah lagi. Maksudnya bukan ibadah kepada Allah, tapi itu adalah sebuah Sudah kesyirikan. syirik itu. Iya. Iya, jadi ismun jami'un Sekarang lima begini, itu benar ketika sorf iya, artinya lima tujuan untuk min ini kepada aqwalin wa Allah. af'alin wa dan seterusnya. Nah, toh. artinya Bagi- ta'rifnya nggak bermasalah. tidak masalah itu ta'rif akhi. Cuma penerapan sekarang tatbiknya akan muncul masalah baru. Sekarang kita bicara ini ibadah anda di TikTok. Gimana ya cara nengahnya? Begini tuh Kenapa? Kan mau Maksudnya- jadi bidah aja. Nggak usah capek-capek. Akan jadi bidah. Enggak. Sekarang gini kan Udah tawasul di kubur kucing. Saya ini gini. Kucing kan nggak ada dosanya, Sekarang Ustaz. orang yang meminta sesuatu yang permintaannya ini yang bisa mengistijabahkan hanya termasuk karakteristik Allah Azza wa Jalla saja, Rabb semesta alam, apakah itu disebut ibadah atau tidak? Saya tanya misalnya.
Dia minta bahwasanya Ibadah. Begini Ahi, nanti mereka akan bukan kasih ibadah. pusing antum. Bagaimana antum bilang ibadah? Sekarang Kalau antum begini. bilang itu ibadah, atau Jadi syirik. menggabungkan syirik kepada ibadah. Jadi Iya syirik, antum ini tidak paham apa maksud anak. Begini Ahi, sekarang mereka kasih putar antum. Mereka akan buat antum lari ke masalah lain. Silakan. Itu yang Anda bilang. Misalnya ini masalah teknik. Tadi dia bawa Az-Zahabi. Saya mau Tidak bisa bantah paham Az-Zahabinya. antum ini Allah. Tadi dia bawa Az-Zahabi, saya mau bantah. Boleh? Silakan. Ya. Izin ya. Naik JLC, naik Karena JLC. dia bawa subhat. Fadol, Karena tadi dia bawa Fadol, subhat ya. Bang Ahmad Fadol. Lanjutkan. Ya. Di sini kan kultu. Turun aja, antum saja jelaskan. Anak Kultu sudah tidak wa sanggup. du'a'u mustajabun inda kuburil Telepon Anda anbiya'i mau tenangkan wal hati anak dulu. auliya'i Assalamualaikum. wa fisairil bikai, gitu ya. Aku Imam Az-Zahabi berkata, Kok jadi turun sih, kasihan, aduh. doa itu mustajab di sisi kuburan para nabi dan para anbiya serta di seluruh tempat. Kata kuncinya namun. Di sini kata kuncinya namun. Sebab dikabulkannya doa adalah karena hadirnya hati yang berdoa, kekhusyuannya dan ketundukannya. Di sini bukan karena tempatnya ya. Ingat, ini subhat ini. Bukan karena tempatnya, tapi karena ketundukannya, kekhusyuannya. Karena orang yang ziarah di kuburan itu mengingat kematian. Dia akan khusyuk. Orang yang mengingat kematian akan khusyuk berdoa. Jadi bukan pada kuburan sisi tertentunya, Bang Zian, gitu ya. Bukan pada si kuburannya, tapi si orangnya berdoa ketika dia khusyuk, karena dia mengingat kematian. Oke. Inilah batasan yang disampaikan oleh Az-Zahabi. Namun Betul. Saya baca sampai dikasih habis jawaban. tadi. Menurut Ya, antum, di saya sini- ada bilang nggak karena tempat? Sebentar. Makanya tadi Az-Zahabi menyampaikan juga dan tidak diragukan lagi di tempat yang berkah seperti masjid, di waktu sahur dan sejenisnya. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan tempat-tempat yang mustajab. Jadi di sini poinnya bukan yang ini. Poinnya bukan tempatnya itu. Karena sudah biasa, seharusnya memang orang yang ziarah di kuburan memang mengingat kematian, dan pasti orang akan khusyuk. Kalau orang mengingat kematian, dia berdoa pasti khusyuk, begitu. Nah, iya. Oke, antum kan membantah saya. Kira-kira di awal saya pernah bilang nggak karena tempat? Mustajab itu karena tempat, ada nggak? Bukan, anggapan saya begitu karena saya. Nah, berarti saya Anda menuduh saya. sekilas. Anda membantah hal yang saya nggak sebutin. Karena di sini ada, saya dengar tadi tabaruk. Tabaruk Siapa kan bilang tabaruk di kuburan? Allahu Akbar. Bang JLC, Bang JLC. sekilas tadi saya JLC. dengar begitu. Nah, intilah teman, intinya itu yang saya sampaikan. Oke. Bang Ahmad JLC, membantu tolong melalui Bentar dulu. mahasiswa, diam dulu antum. Bentar dulu, selesaikan dulu. Jadi kan Bang Biar saya Ahmad sama ini, membantah Bang saya. Saya bilang, Abang Ahmad, antum membantah sesuatu yang saya nggak sampein. Saya tadi ketika membaca dari Imam Az-Zahabi itu komplit, saya baca habis semua. Saya bilang akan tetapi poinnya? istijabah di sini itu karena kekhusyuan, kesungguh-sungguhan, hadirnya hati, itu yang saya bilang. Oke, Demikian juga berarti di kita tempat-tempat sepakat. jangan dipotong. Ini kan saya lagi ngejelasin. Ya, kita sepakat bukan karena tempat ya. Bukan karena tempat. Sampai di Saya situ nggak saja. bilang itu. Oke, selesai. Makanya saya bilang selesai ya selesai. Tapi gini Pak, antum kalau pengen membantah, teliti dulu mendengar. Jangan sampai Anda membantah sesuatu yang nggak disampaikan. Kalau begini namanya strawman. Strawman itu apa? Nggak usah framing. Sebentar. Nggak usah Jangan dulu, framing saya dulu, jelasin ini. Antum jangan tersinggung lah, ini dunia diskusi doang. Bukan. Strawman itu Tujuan keadaan Anda- di mana tujuan seseorang Anda apa menyimpulkan membawakan itu? narasi lawan bicara dengan kesimpulannya sendiri, kemudian disalahkan, disuruh kita bertanggung jawab. Apa Wallahi, tujuan Anda? wallahi Ya, saya nggak apa bilang karena tujuan tempat Anda? kalau dari Zahabi itu. Satu-satu saja, Bang. Apa tujuan Bang Zian membawakan itu? Bahwa Imam Zahabi sendiri tidak melarang berdoa di kuburan, itu yang saya maksud. Oh, itu kita Masalah sepakat. Siapa yang kami melarang doa kuburan? Nggak ada di Kita kami juga. sepakat. dengerin Sebenarnya dulu. Satu-satu dulu, satu-satu. Kalau Biar saya JLC tampilin- ngomong dulu.
Bahkan itu sunnah kan, kita pahami semuanya Ini ya, Bang berdoa Jelsi. aja, bukan biarkan ke Jelsi makhluk. ngomong dulu, Bang. Astagfirullah. Tahan kesehatan, tahan. Berdoanya ini, Jelsi ngomong. ini saya bilang Bang, berdoa yang dibolehkan itu bukan cuma untuk si mayit, untuk diri sendiri pun boleh kalau di kuburan. Yang penting nggak berdoa ke kubur. Yang lain boleh jawab. Konsep. Jadi mahal niza kita ini di mana nih poinnya? Itulah yang saya bilang, mahaluniza. Kita sepakati dulu. Berdoa kepada Indah Allah untuk Doa si indah mayit dan untuk kita sendiri dikubur, boleh nggak? Itu dulu coba. Itu mahal niza ya kan? Enggak, itu bukan mahaluniza. Itu pertanyaan dulu, disepakat atau tidak? Karena saya lihat sepakat ini. Boleh. Sepakat. Boleh. Jelas Berdoa. Oke, Susah, Sat. berdoa kepada Allah. Saya ulang ya yang disepakati ya. Berdoa kepada Allah untuk diri sendiri atau untuk si mayit di kuburan itu boleh. Nah, Bukan haram, bukan bid'ah, betul? itu poinnya. Ada yang bisa jawab? Boleh. Udah dijawab. Maka ini saya pegang kunci antum Bang Ahmad ya. Iya. Boleh. Oke. Terus Jadi satu. dia tanya Secara umum, bahwa ya. kita berdoa di kuburan untuk diri sendiri, itu boleh berarti Ustaz Ahmad? Iya, boleh. Secara umum boleh. Tadi ada narasi yang Nanti bilang kalau begini. Anda enggak, sebentar Bang Zian. Nanti kalau Bang Zian bawakan lagi ke khusus, misalnya saya khususkan untuk ke kuburan baca doa, itu nggak boleh. Benar. Jadi Nah, saya nggak bilang khusus. dari rumah sengaja ke kuburan buat mendoakan diri itu saya. nggak boleh. Oke, saya tunjukin. Kalau pertanyaannya tadi seperti tadi, bolehkah berdoa di kuburan? Mungkin orang lagi ziarah, Oke. mungkin orang lagi habis pemakaman. Misalnya dia lagi di Mekah, lagi Tapi di untuk diri Multazam, sendiri di situ dia poinnya pergi Ustaz. ke Baki atau ke kuburan Bang di Taehyung Mekah. aja sadar Jadi- ini. bukan ke narasi Multazam. awal, Gini. Bang Taehyung. Narasi Jadi gini, awal dengan narasi Bang sekarang beda loh. Taehyung. Kamu perhatiin. Iya, Gini, paham. Bang Saya Taehyung. tahu pahamnya dia Jadi, itu. ya, jadi gini Bang Taehyung, ketika kita ke kuburan lagi ziarah, misalnya Bang Taehyung ya, atau lagi pemakaman, kita kan ingat kematian. Di situ poinnya. Jadi ketika kita ingat kematian, kita berdoa untuk diri kita. Allah berikan kita hidayah karena kita ingat kematian. Di situ menimbulkan kekhusyuan dan ketundukan. Itu yang disampaikan oleh Azabi tadi, Imam Azabi tadi. Sama satu lagi Bang Ahmad, sebentar. Iya. Terkait misalnya kuburan kan umum nih, kuburan nih, apakah kuburan hewan termasuk di sini? Kuburan kucing kah, belalang, Ya kelinci? enggak lah, tadi dijelasin kuburan Nah, Nabi manusia dan berarti ya, aulia kuburan dan manusia. para wali. Emang ada larangannya Bang JLC? Nggak ada tuntunan kan, ada anjuran ulama. Bawakan larangannya. Di Enggak, tapi kuburan orang anjuran Yahudi ulama ada Nasrani nggak? gitu ya. Iya, bawakan Kami larangannya mengikuti dong. ulama Pak. Ulama bilang kuburan Nabi dan Bawain aulia. ya kami larangannya. bilang Biasanya gitu. kan harus cari larangannya dulu. Lanjut. Gimana? Nah, ini saya tunjukin. Bantah aja imam-imam bin Hibban kalian. Saya nggak peduli. Ini yang Berarti konteksnya bukan antum itu ya? khusus. Bukan antum punya ya? Astagfirullah. Silakan dibaca Ustaz Dalam ya. kitab Atiqad, saya nggak mau kalian percaya ya. Saya ingin kalian mendengarkan saya sudah cukup. Itu saja. Ya, bacain. Dalam kitab Atiqad, karya Al-Imam Al-Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hibban yang wafat pada tahun 354. Tentu, Silakan juz langsung. yang kelima. Cetakan DKI. Juz kelima berarti. Antum Silakan. screenshot boleh. Pergi ke halaman 325. Pada biografinya ini Al-Imam Sayyidina atau siapa ini ya? Tapi ini cucu Rasulullah SAW. Ali bin Musa Ar-Ridha, bahwa Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali. Ya. Beliau ini disebutkan di sini min sadati Ahlul Bait wa qulihim. Cuman yang bermasalah itu Syiah. Ya. Syiah itu yang menjelek-jelekkan beliau, kata Al-Imam Ibnu Hibban di sini. Disebutkan di sini, wa qabruhu, kubur beliau itu ada di Sanabath di luar kota Nuqan yang masyhur untuk diziarahi di pinggir kuburnya Bahasa Arab yang Ar-Rasyid. dibaca dia sih. Kata paling bagus balawahnya. Bahasa Arabnya baca lah. Dan aku sungguh telah mengziarahi beliau miraran berkali-kali, katsirah yang banyak. Wa mahallat, Bahasa Arabnya baca sekalian dan lah. tidak terjadi, perhatikan, dan tidak terjadi padaku kesusahan pada waktu
aku bermukim di Tus. Lalu aku berziarahi kubur Ali bin Musa Ar-Ridha. Salawatullah, semoga Allah memberi rahmat kepada kakeknya dan kepada dirinya. Arabnya baca lah bos. Dan aku berdoa kepada Allah izalataha, untuk menghilangkan kesukaran tadi, syiddah ini. Aku berdoa kepada Allah di kuburnya itu. Sebentar. Masa kembali syiddah? Ada peringatan lagi di nih. syiddah. Sebentar. Tapi ya. Ya kembali syiddahnya mana? Masa menghilangkan syiddah yang memang wa mahallat bi syiddah? Gimana sih? Mahallat bi syiddah. Nah, coba antum baca. Masa menghilangkan sesuatu yang tidak terjadi kepada dia? Coba antum baca, makanya saya bilang antum baca. Pak, dengerin dipahami. dulu. Ini belum selesai, ada kata istisna, ada ilahnya, dan tidaklah kesusahan menimpa diriku dan aku berdoa kepada itu melainkan. Makanya Itu hanya terjadi. kembali. Baca Itu dulu lah. ada ilah, makanya kan blunder kan. Makanya Kenapa? dengerin dulu sampai habis. Ente yang blunder, Bang. Makanya baca Akbar. bahasa Arab secara Saya full gini loh, biar antum teman-teman. paham dengan apa yang antum baca, jangan antum Paham saya. screenshot nanti buka Paham. chat GPT Cuman karena jadi di sini terjemahin saya- awal. Astagfirullah. Ya lanjut. Allah musta'an, Allah musta'an. silakan Ustaz, silakan. Tapi ini terakhir ya. Saya harap teman-teman itu bisa mendengarkan aja dulu. Kalian anggap ini syubhat, gak mau dengar gak masalah. Silakan. Kalian mau bakar kitab juga gak masalah. Dan aku berdoa kepada Allah agar menghilangkan kesusahan tersebut dariku. Melainkan dikabulkan bagiku. Wazallat anni tilka syiddah, dan hilang kesusahan tersebut dariku. Wahada, dan ini sesuatu yang aku uji coba. Ya, miraran berkali-kali. Fawajatuhu kadzalik, dan aku dapati demikian. Kalau secara kesimpulan itu gini, beliau itu berkata, beliau sering menziarahi kubur Imam Ja'far ini ya. Imam siapa ini? Sayyidina Ali bin Musa. Beliau berkata, dan tidaklah aku mendapati sebuah kesukaran ketika aku bermukim di Ngeritus, lalu aku menziarahi kuburnya Ali bin Musa, kemudian di sana aku berdoa untuk menghilangkan kesukaran tersebut, melainkan ustujiba, dikabulkan, diistijabah bagiku dan dihilangkan semua kesukaran-kesukaranku. Dan ini sesuatu yang aku udah uji berkali-kali dan aku mendapati benar demikian. Ini bisa dikatakan taksis loh. Beliau ini kalau ada musibah, Jadi istishadnya apa? Dalam penggunaan dalil ini antum ingin berdalil untuk saya ingin diijabahnya mengatakan orang ada, doa di kuburan. saya ingin Gitu. mengatakan, Jadi saya belum bilang loh. Antum ngambil kesimpulan sendiri. makanya saya mau nanya wajhul istishad antum apa Sama itu Bang dalilnya? JLC. Guru antum usul fik siapa? Ya, Sebentar, Zat. Anda mau dengar nih, penasaran. Ini kan dalil nih. Wajhul syahadah dan wajhul saya istishad nggak bilang antum dalilnya bersyahid loh, apa? Pak. Saya di Ya, sini silakan, bukan. silakan. Saya di sini bukan untuk membela atau meyakini hal ini. Saya di Jadinya? sini meminta keterangan teman-teman bagaimana pandangan kalian mengenai Imam Ibnu Hibban. Yang beliau ini kalau ada kesusahan itu pergi ke kubur berdoa kepada Allah di kubur itu. Kalau ada susah. Nggak boleh, karena tazkibah ini nggak boleh. Berarti Imam Tazkibah Ibnu itu nggak Hibban boleh. di sini kuburiyun Uji atau coba tidak? berkali-kali itu tidak boleh. Nah, Imam Di situ Ibnu Hibban kuburiyun atau di tidak? situ Itu pertanyaan Ibnu dulu. Hibban mengatakan berdoa kepada Allah. Lalu aku berdoa kepada Allah. Dan itu juga berdoa kepada kalimat Allah. istijabah, Bang. Sebentar. Itu kan safar dan di antara mahal istijabah itu adalah orang ketika safar. Antum lihat kharij apa tadi? Astagfirullah. Bukan. Dia kan Dikintir poin buat lagi. istijabah doa Yang kemudian jelas-jelas pergi ke sampai di sana. kuburan JLC belajar usul fik di mana itulah. JLC? Kalian mau bilang belajar Enggak, usul enggak. fiqh. Saya makanya saya mau nanya Intinya itu. begini, Coba teman-teman, Bang Ahmad. kalian cek sendiri. Itu yang saya bilang. Saya punya data-data seperti ini, bukan sebagaimana punya data, bukan gurunya karena siapa? saya meyakini. Iya, Gurunya siapa? kita sudah cek juga Bang JLC di situ. Cek aja, Ibnu cek Hibban Google, cek berdoa Twitter, kepada silakan. berdoa kepada Allah yang pertama. Di situ dia mencoba uji Atau coba gini aja, gini Bang Ahmad, antum berkali-kali. yang baca mau nggak? Antum yang baca mau nggak? JLC. Bentar. Antum nggak bisa baca kitab tapi ngerocosnya Antum luar biasa. usul Coba fik baca. siapa? Terjemah saja nggak apa-apa. Coba kok, saya coba. baca.
Coba saya baca. Nggak usah Arab, terjemah saja Bang Ahmad. Bukan berarti Anda bisa baca kitab, Anda benar. Kalau itulah saya bilang teman-teman, kalau bukan Gini, Bang. kapasitas, Gini, Bang. jangan berani ngebahas agama. Antum itu jangan kegeeran JLC. Ditantang sama Ustaz Altop kemarin berbahasa Arab, antum nggak boleh. Terus ada orang lain nggak mau ke bahasa Arab, antum bilang nggak pandai bahasa Arab, itu kan nggak boleh. Maksud saya itu begini. Antum rendah hati Anda. Minimal kalau bahasa agama itu harus memiliki kapasitas. Yang pintar Jangan bahasa karena Arab, ingin membela ajaran sendiri, kita menghalalkan segala cara. Kalau memang kira-kira awam, sadar diri Pak. Arab, Anda yang Ini pintar bahasa ayat Arab. Quran. Kitab ulama ini Saya bukan bantah. Quran. Arab. Saya Orang di bawah bantah minta subhat bahasa Anda Indonesia. dari tadi. Allahu Dari Akbar. tadi saya bantah. Tampilin Hibban di aja. sini jelas konteksnya dia berdoa kepada Allah. Ini saya Yang jelaskan bilang istilah berdoa Bang kubur Ahmad. siapa, Pak? Pasti kasih Siapa dengerin. bilang berdoa Bang ke kubur Ahmad, itu musyrik? kalau dalam usul fikih namanya Bang Allahu Aulawi. Akbar. Ini Artinya orang Bang melintir Ahmad mulu. gak terlalu bisa bahasa Arab, tapi bisa Sebentar ya. membantah subhat antum. Sebentar ya. Aulawi Saya apa? nggak Bagaimana bilang Bang Ahmad berdoa kalau ke advance bahasa Arab? Maka Sebentar. antum subhat akan pasti Yang terbantah. Itu perlu dipegang. Dikata- Antum sebentar. Ahmad, jangan Sebentar. membantah sesuatu yang saya nggak bilang. Dia kayak gitu. Dia kalau kalah debat sama saya, dia selalu framing kayak gitu. Anda yang membantah yang saya nggak bilang. Yang kuburiyun itu adalah meminta kepada penghuni kubur. Di sini Ibnu Ini Hibban tidak mengkhususkan meminta. Pak. Ini mengkhususkan Ibnu kalau Hibban- ada kesusahan. Kan Ibnu antum bilang di awal tadi Hibban nggak boleh tidak khusus. meminta kepada penghuni kubur. Di sini lalu aku berdoa kepada Allah agar kesulitanku dihilangkan. Itu tidak kuburiyun. Ini mengkhususkan melakukannya Paham berkali-kali, meyakini di situ ada sebuah tajarubat, itu gimana? Iya, di sini dia tajribah, dia uji coba, dia berkali-kali ke sana dan itu tidak dibenarkan memang. Tidak dibenarkan kan? Karena Salah di nggak situ, beliau Imam Ibn karena Hibban ini? Salaf ini. poin itu dia salah. Oke, terima Karena kasih. di situ Saya mau turun. bisa karena di situ Pokoknya kalau bisa ulama saja. salah bertentangan dengan antum, Jangankan tolak salah. semua. Antum tahu Ibnu Baik, Abbas, sahabat assalamualaikum. Nabi radhiyallahu anhu. Diskusi bahasa Arab. Sebentar, dia lempar subhat. Dia gitu, Lempar dia subhat, gitu. sebentar, Dia selalu Bang. Dia kalah. seakan-akan Dia gini, nggak Bang. pernah menang diskusi dengan saya, Bang. Benar, Meskipun saya nggak bisa bahasa bentar. Arab. Jangankan Ibnu Hibban rahimahullah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya ketika membolehkan riba fadl. Dan kita bilang bahwasanya Ibnu Abbas ini berarti melakukan sesuatu yang Allah halalkan, yang Allah haramkan. Jangan seperti itu dong beragama. Betul, Ketika betul, misalnya ma'ruf. inzilak fardhi, jangan seperti menghukumi dalam manhajir radhiyallahu anhu dan rahimahullah Ibnu Hibban. Subhat. Dia kalau ada saya dia Kayak nggak bisa orang nggak jahil bisa begitu bikin Ustaz subhat. Altop. Ya bukan ke Aisyah Padahal baru mengatakan. tadi mau ajak bahasa Arab lagi. Gimana? Aisyah radhiallahu anha mengatakan siapa yang mengatakan Nabi SAW kencing berdiri maka dia pendusta, kata Aisyah. Padahal saya Sedangkan mau tes kepintaran dia bahasa Arab padahal.